Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi barisan dan deret aritmatika. Kita mulai dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih antara dua suku berurutan yang selalu tetap. Misalkan di sini barisan aritmatikanya itu ada U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai UN. Di mana U1 ini adalah suku pertama atau suku ke-1, U2 itu suku kedua, U3 itu suku ketiga dan seterusnya sampai UN, suku ke N. Jadi angka-angka pada deretan barisan bilangan itu disebut suku. Jadi U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN ini adalah berupa angka-angka. Nah, kemudian di sini tadi dikatakan bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki beda atau selisih. Beda atau selisih antara dua suku berurutan yang selalu tetap. Dua suku berurutan yang di sini yang dimaksud adalah misalkan di sini pada barisan ini dua suku yang berurutan, misalkan U1, U2. Ini kan dua suku yang berurutan. Maka yang dikatakan beda adalah selisihnya atau pengurangannya. Jadi U2 dikurangi U1 itu adalah bedanya. Atau bisa dua suku berurutan yang lain kita ambil sembarang, misalkan U4 dan U5, maka bedanya U5 dikurangi U4. Jadi dua suku berurutan sembarang, yang penting dia berurutan dua suku tersebut. Bisa jadi yang ini misalkan U2 dan U3, maka bedanya atau selisihnya yaitu U3 dikurangi U2. Jadi kanan dikurangi yang kiri. Jadi suatu barisan ini dikatakan barisan aritmatika kalau hasil selisihnya beda antara dua suku yang berurutannya selalu tetap. Jadi antara U2, U1 dan U4, U3 itu bedanya selisihnya harus sama. Misalkan di sini ada barisan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, untuk mengecek apakah barisan tersebut barisan aritmatika atau bukan, kita kembali lagi ke pengertian barisan aritmatika tadi, bahwa beda atau selisihnya selalu tetap antara dua suku yang berurutan. Misalkan kita ambil dua suku yang berurutan yaitu antara 2 dan 4 ini. Maka bedanya selisihnya kan kanan kurangi kiri. Jadi bedanya itu 4 dikurangi 2. Jadi kanan dikurangi kiri. Kanan dikurangi kiri berarti 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek lagi yang lain. Dua suku berurutan yang lain yaitu yang ini. Misalkan 4 dan 6. Kita cek lagi apakah selisihnya atau hasil pengurangannya sama dengan 2 juga. Ambil yang kanan dikurangi yang kiri, jadi 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2. Jadi bedanya atau selisihnya juga sama dengan 2. Kita ambil dua suku berurutan yang lain lagi, 6 dan 8. Kita cek lagi, kanan dikurangi yang kiri, berarti 8 dikurangi 6 itu sama dengan 2. Jadi selisihnya bedanya semua sama dengan 2. Jadi karena selisihnya atau hasil bedanya itu semua sama, yaitu sama-sama 2, maka barisan tersebut, barisan ini dikatakan barisan aritmatika. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Di situ rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, di mana UN itu adalah suku ke N, A itu suku pertama atau sama dengan U1-nya, kemudian B itu beda atau selisih dua suku yang berurutan.
Kemudian N itu adalah nomor urut sukunya. Jadi kalau yang ditanyakan suku ke, berarti yang ditanyakan di situ UN. Jadi U ini kita baca dia dengan suku. Jadi kalau ditanya suku ke, berarti di situ yang ditanyakan adalah UN-nya. N-nya ini nomor urut sukunya. Suku ke berapa? Misalkan suku ke 1, berarti di sini N-nya sama dengan 1. Kalau suku ke 8, berarti N-nya sama dengan 8. Kalau suku ke 20, berarti N-nya kita ganti dia dengan 20. Kita lihat contoh soalnya. Di situ diketahui barisan 1, 4, 7, 10. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke 10-nya. Nah, di sini kan kita tidak disebutkan apakah dia barisan aritmatika atau bukan. Jadi kita harus cek dulu apakah dia barisan aritmatika atau bukan. Cara mengeceknya kan tadi dikatakan bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan dengan beda antara dua suku berurutan selalu tetap. Jadi kita cek dulu. Beda itu kan selisih, pengurangan. Berarti kita kurangi dua suku yang berurutan. Misalkan 1 ini adalah suku pertama, 4 ini adalah suku kedua, 7 ini suku ketiga, 10 ini suku keempat. Jadi kita ambil dua suku berurutannya, misalkan 1 dan 4. 1 dan 4 kalau kita kurangi, kanan kurangi kiri, ini kan dua suku berurutan 1 dan 4. Kalau kita kurangi, 4 kurangi 1 kan sama dengan 3, berarti selisihnya sama dengan 3. Kita ambil dua suku berurutan yang lain, misalkan 4 dan 7. Kita kurangi lagi, yang kanan dikurangi yang kiri. 7 dikurangi 4, 7 dikurangi 4 itu sama dengan 3. Jadi sama selisihnya antara 1 dan 4, yaitu sama dengan 3. Kemudian kita ambil lagi dua suku berurutan yang lain, yaitu 7 dan 10. Maka bedanya atau selisihnya kita kurangi, yang kanan dikurangi yang kiri. Jadi 10 dikurangi 7 itu sama dengan 3. Jadi dari tadi kan bedanya selisihnya semua sama dengan 3. Karena beda atau selisihnya semua sama, yaitu sama-sama 3, maka barisan ini dikatakan barisan aritmatika. Ya, kita lanjut ke pertanyaannya. Di situ disuruh menentukan suku pertama, beda, dan suku ke 10. Suku pertama di situ sama dengan U1. Jadi U1 atau sama dengan A, itu suku pertama, itu sama dengan 1. Jadi sini kan barisannya, maka suku pertama itu suku ke 1, nomor urut 1 kan ini. Berarti angkanya adalah 1, maka U1 nya sama dengan 1. Jadi U1 atau A nya sama dengan 1. Itu suku pertama. Kemudian yang ditanyakan kedua adalah beda. Beda itu selisih dua suku berurutan. Berarti bedanya sama dengan, tadi kan kita sudah hitung sama dengan 3, karena semua bedanya sama. Tinggal kita ambil salah satu saja, boleh 1 dan 4, atau 4 dan 7, atau 7 dan 10. Yang penting dia dua suku berurutan. Tidak boleh 4 dengan 10 karena dia tidak berurutan. Jadi yang boleh dua suku yang berurutan. Jadi tidak boleh loncat. Jadi tidak boleh antara 4 dan 10 yang kita kurangi, tidak boleh karena dia tidak berurutan. Jadi kita ambil bedanya, misalkan 4 dikurangi 1, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Atau boleh juga kita menggunakan 7 dikurangi 4 atau 10 dikurangi 7, sama saja, hasilnya sama-sama 3. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah suku ke-10. Suku ke-10 tadi yang dikatakan lambang dari suku. Kalau dia bilang suku, berarti yang ditanyakan adalah U. Lambang suku adalah U. Jadi suku itu adalah U lambangnya. Kemudian suku keberapa yang ditanyakan? Suku ke-10. Berarti nomor urut 10, berarti U10. Berarti yang ditanyakan adalah U10-nya.
Jadi suku ke berarti U ke berapa? U ke 10, berarti nomor urutnya 10. Nah sekarang kita lihat rumus suku ke N, berarti UN. Tadi kan sudah kita lihat bahwa rumus suku ke N nya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Berarti dimana U itu suku ke, N itu nomor urut sukunya, A itu suku pertama, A nya kan tadi sudah ada, sudah diketahui, kemudian B nya beda atau selisihnya juga sudah diketahui, yaitu sama dengan 3. Kemudian N ini adalah nomor urut sukunya. Tadi yang ditanyakan suku ke 10, berarti urutan ke 10, maka N nya sama dengan 10. Berarti urutannya sama dengan 10, berarti N nya di sini sama dengan 10. Jadi N itu urutannya suku ke berapa yang ditanyakan. Kalau suku ke 15 berarti N nya sama dengan 15. Kalau suku ke 20 berarti N nya sama dengan 20. Jadi urutannya kalau nomor urutnya itu. Jadi kita lanjut. UN tadi yang ditanyakan U10, berarti N nya kita ganti dia dengan 10. Kemudian A tadi diketahui berapa? 1, berarti ganti dia dengan 1. A itu suku pertama, nomor urut pertamanya kan angkanya 1. Kemudian ditambah N itu nomor urut sukunya, suku ke berapa yang ditanyakan? Suku ke 10, berarti N nya 10 dikurangi 1 dikali B. Beda itu selisih, selisihnya udah kita cari tadi, hasilnya sama dengan 3. Kita lanjutkan, kita selesaikan. 1 ditambah 10 dikurangi 1 itu sama dengan 9 dikali 3. Kita kalikan dia dulu. 9 dikali 3 itu sama dengan 27. 1 ditambah 27 sama dengan 28. Jadi U10 nya itu sama dengan 28. Jadi nomor urut 10 itu angkanya sama dengan 28. Jadi kan di sini banyak deretan angka-angka dengan pola 3 ya. Maka urutan ke-10 itu nanti angkanya adalah 28. Jadi U10 suku ke 10, suku dengan nomor urut 10 itu hasilnya sama dengan 28. Jadi angka kepada urutan ke-10 itu angkanya sama dengan 28. Jadi U10 nya sama dengan 28. Kita lanjutkan deret aritmatika. Kalau tadi barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Deret aritmatika itu penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi kalau pada barisan tadi kan kita pakai tanda koma di sini. Nah, kalau pada deret itu kan penjumlahan. Jadi suku-sukunya kita jumlahkan. Jadi semua suku ini kita tambahkan. Itu yang dikatakan dengan deret. Jadi bedanya barisan dengan deret. Kalau barisan ya deretan angka-angkanya saja yang dipisahkan dengan tanda koma. Kalau deret ini kita jumlahkan semua suku yang ada pada barisan tersebut. Rumus untuk mencari jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Jadi di sini rumusnya SN. SN ini arti jumlah ya. Jadi kalau ditanyakan pada soal ditanyakan jumlah, berarti di situ kita gunakan rumus S, berarti SN. Kalau di soal ditanyakan suku ke, karena suku itu lambangnya U, berarti UN, berarti menggunakan rumus UN. Kalau yang ditanyakan jumlah, berarti yang ditanyakan di situ adalah S-nya, SN. Rumus SN-nya sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Di mana SN itu jumlah N suku pertama, A itu sama dengan U1 yaitu suku pertama, B itu beda atau selisihnya, dan N itu adalah nomor urut sukunya. Jadi yang kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 1, 4, 7, 10. Jadi soalnya barisannya kan sama seperti contoh pada barisan aritmatika tadi. Di sini bedanya kalau yang tadi ditanyakan suku ke berarti UN,
Kalau yang ini ditanyakan jumlah 10. Kalau jumlah, kalau ada kata jumlah berarti S yang ditanyakan, berarti SN. Kita gunakan rumus SN. Ya, rumus SN tadi kan N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Jadi kita butuh nilai A, nilai B, dan N. Sekarang kita lihat A-nya di sini. A itu kan suku pertama. Suku pertamanya adalah 1. Nomor urut pertamanya, suku pertamanya adalah 1, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian beda atau selisihnya kan tadi sama ya. Jadi sebelum kita mengerjakan soal ini kita cek dulu, karena di sini tidak disebutkan di aritmatika atau bukan. Maka terlebih dahulu kita cek dulu apakah di aritmatika dengan cara kita kurangi dua suku berurutan seperti tadi. Karena soalnya kebetulan sama, maka tadi kan kita sudah pastikan bahwa dia aritmatika karena bedanya sama, selisihnya sama. Jadi selisihnya kan ambil dua suku berurutan, misalkan 1 dan 4, atau 4 dan 7, atau 7 dan 10. Tinggal kita kurangi yang kanan, kurangi yang kiri. Jadi misalkan 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3. Kemudian N itu nomor urut suku. Nomor urut sukunya di situ adalah yang ditanyakan suku ke jumlah 10 suku, berarti N-nya adalah 10. Berarti urutannya sampai 10, berarti nomor urutnya sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah jumlah. Kalau ada kata jumlah berarti yang ditanyakan adalah S, bukan U. Jumlah berapa? Jumlah 10 suku, berarti S 10 yang ditanyakan. Berarti kita gunakan rumus SN. Rumus SN kan sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Kita masukkan angkanya. N tadi kita ganti dengan 10 karena nomor urutnya 10. Jadi N ini kita ganti dia dengan 10 dibagi 2 dikali 2A. A nya kan suku pertama, A nya sama dengan 1 ditambah N tadi 10. Jadi 10 dikurangi 1 dikali B. B nya sama dengan 3. Ganti dia dengan 3. Kita lanjutkan. 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Karena dia bisa dibagi, kita bagi terlebih dahulu. Kalau tidak bisa ya tetapkan seperti ini atau kita sederhanakan. Kemudian 2 dikali 1 itu sama dengan 2 ditambah 10 kurangi 1 itu sama dengan 9 dikali 3. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Kita kalikan dulu 9 kali 3. 2 nya tetap. 9 kali 3 itu sama dengan 27. Kemudian selesaikan lagi yang ada di dalam kurung. 2 ditambah 27 itu sama dengan 29. Kemudian 5 dikali 29 itu sama dengan 145. Jadi jumlah 10 suku pertama itu sama dengan 145. Jadi kalau deret ini kita jumlahkan sampai urutan ke-10 itu, kalau kita tambah 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 dan seterusnya sampai suku ke-10 itu jumlahnya sama dengan 145. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Untuk materi selanjutnya kita bisa lihat pada video-video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.